Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan baru Februari 2021. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang berjaga-jaga. Ya. Sebuah pesan klasik, namun pesan ini kalau Anda dan saya memperhatikan, maka kita akan terjaga sampai pada apa yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Ya. Berjaga-jaga. Dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, saya coba summary, ya, sampaikan summary-nya sedikit di sini. Hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam. Tapi ada notisnya ya. Jadi begini, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Sebab itu baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sadarnya berbaju zirahkan iman, berbaju zirahkan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan, nasihatilah seorang akan yang lain, saling membangunlah kamu. Ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Supaya kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tuhan mau Anda dan saya kedapatan utuh pada akhirnya. Maka itu perintah berjaga-jaga meliputi 3 hal. Karena istilah berjaga-jaga juga memiliki 3 arti. Saya entah mengapa ini begitu pas, karena keberadaan diri manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga pengertian dari berjaga-jaga juga ada 3. Ya. Kah itu meliputi tubuh, jiwa, dan roh? Bisa juga demikian. Nah, yang pertama, berjaga-jaga. Ya. Itu menyaksikan, memperhatikan, mengamati. Ya. Berjaga-jaga. Di mana punya pengertian ya, memperhatikan, ya, menyaksikan, mengamati. Dari Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya, pesan ini
oleh Yesus diberikan kepada semua. Semua orang, ya, berjaga-jagalah. Ini berkaitan tentang kedatangannya. Ini berkaitan tentang hari terakhir. Ya. Di Wahyu 3 ayat yang ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turuti itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya. Perhatikan, memang ada catatan yang mengatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Tapi ingat, ini ada notisnya. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari untuk mereka yang tidak berjaga-jaga. Tapi untuk mereka yang berjaga-jaga, tidak ada surprise tentang kedatangan Tuhan. Walaupun waktu dan masanya kita tidak bisa menebak. Tetapi berjaga-jaga menjadikan posisi yang berbeda ketika kedatangan Tuhan. Di Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah. Ya, Matius 24, Matius 25, Markus 13, di sana catatannya yang pertama, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Lalu kemudian yang kedua, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Lalu kemudian yang ketiga, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ya. Karena itu berjaga-jaga adalah tentang menyaksikan apa yang terjadi sekarang, memperhatikan apa yang berlangsung dalam hidup Anda dan mengamati. Nah, bicara menyaksikan, memperhatikan, mengamati, ini juga terkait tentang pribadi Allah yang adalah firman. Karena itu saksikan, perhatikan dan amati. Lukas 12 ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Makanya beda yang berjaga-jaga dan yang tidak berjaga-jaga. Buat yang berjaga-jaga dia berbahagia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Wahyu 16 ayat 15 di sana tertulis, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Karena itu berjaga-jaga itu yang pertama bicara tentang menyaksikan, memperhatikan, mengamati. Makanya ada firman yang mengatakan mereka yang baca firman tidak melakukannya sama seperti seseorang yang bercermin lalu kemudian lekas pergi dari apa yang dia lihat di cermin. Lalu kemudian Efesus 6 ayat yang ke-18, di dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dilanjutkan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya highlight ya, berjaga-jagalah di dalam doamu. Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Maka dari itu harusnya untuk kita yang sudah lebih dari 5 tahun ya ngaku percaya Tuhan, harusnya Anda dan saya makin kenal Dia. Karena siapa yang makin kenal Tuhan, maka doanya sudah tidak lagi tentang sekedar meminta memohon, tetapi sudah masuk kepada area di mana terus ngotot untuk cari tahu maunya Tuhan dari setiap situasi yang kita hadapi. Karena itu di dalamnya juga pasti ada ngucap syukur. Ya. Nah, bicara tentang ngucap syukur, ya,
Berapa waktu yang lalu saya sampaikan cuitan di Twitter saya tentang syukur. Ya. Di mana ada pemahaman yang selama ini kelirunya lumayan berkepanjangan tentang yang namanya bersyukur. Ya. Yang mana beberapa diajar, dilatih untuk bersyukur dalam urusannya lihat orang-orang yang ada di bawahmu. Ya. Kalau mau bersyukur, maka lihat mereka yang berada di bawah kamu. Ya. Pernah dengar nggak nasihat begitu? Ya. Kalau kamu mau maju, lihat orang-orang yang ada di atas kamu. Ini nggak firman, ini motivator, saudara. Ya. Karena kalau firman tidak suruh Anda bersyukur pakai cara begitu. Berarti kalau kita kalau mau bersyukur itu harus lihat ke bawah, ada yang lebih susah dari kita makanya kita bersyukur. Berarti kalau hidup kamu susah banget, kamu nggak perlu bersyukur karena kamu udah di bawah banget kan begitu artinya. Ya. Ya. Maka dari itu berjaga-jaga yang di dalamnya konteks bersyukur adalah tentang di mana Anda dan saya menikmati penerimaan akan apa yang Tuhan beri buat Anda dan saya. Acceptance tentang apa yang dari Tuhan itulah bersyukur. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya dari Matius 21, Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Masa kesusahan akan berlangsung, segala hal yang menjadikan penglihatan kita blur untuk mengikut Tuhan akan terjadi. Dan masa-masa sengsara yang di Alkitab sebutkan itu terjadi. Anda dan saya hanya bisa memprediksi, namun kapan waktunya tidak ada yang bisa memastikan jadwalnya dengan tepat. Karena itu yang terbaik adalah mari berjaga-jaga. Dengan jalan tetap jadi saksinya Tuhan, memperhatikan firman, dan mengamati itu, mempelajarinya. Karena mengenal Tuhan dimulai dari pengetahuan akan kebenaran. Siapa yang enggan dalam pengetahuan akan kebenaran, maka pengenalannya akan Tuhan akan luntur. Saya dari sekian lama ini sampai hari ini menjelang sekian puluh tahun di ladang pelayanan dalam bimbingan pernikahan. Terakhir-terakhir ini sebetulnya secara daging saya mulai muak memberikan bimbingan pernikahan. Kenapa? Karena terlalu banyak pengkhianatan di dalam bimbingan pernikahan. Ya. Mereka yang mau menikah begitu baiknya, begitu tunduknya, dan setelah pemberkatan mereka terangkat entah kemana sebelum waktunya terangkat. Ya. Sok tahu. Ya. Aduh, ketemu orang-orang sok tahu ini luar biasa. Ya walaupun saya terus mengolah untuk menjaga hati karena jangan sampai mereka-mereka yang memang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, mau bangun rumah tangga di atas pondasi kebenaran hari ini menjadi korban dari perasaan dari orang-orang yang begitu. Cuman ini memang terjadi, terjadi, di mana orang-orang yang menyepelekan tentang mempelajari kebenaran untuk bisa semakin tajam mengenal maunya Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-18, di dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus ya untuk segala orang kudus. Saya highlight ya. Berjaga-jagalah di dalam doamu, berjaga-jagalah tadi di 26 dikatakan supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ditegaskan lagi di ayat 38 supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Karena ujian itu dari Tuhan, pencobaan itu datangnya dari manusia punya keinginan dan iblis. Jatuh adalah tentang merespon untuk mengikuti arusnya. Ya. Karena sesungguhnya pencobaan itu bebas mencobai Anda dan saya, tetapi seorang dicobai itu keputusannya. Ya. Jadi iblis menggoda Anda dan saya itu memang job description-nya iblis menggoda, tapi untuk tergoda, itu keputusan Anda dan saya. Kita boleh punya keinginan, tetapi keinginan Anda dan saya bisa difiltrasi oleh pengetahuan akan kebenaran, oleh pengetahuan hal-hal yang umum, karena kalau kita nggak bisa bedakan antara kepingin dan kebutuhan, habis kamu. Ya. Berapa banyak orang yang belanja barang yang dia tidak perlukan. Ya, itu karena nggak paham tentang yang namanya berjaga-jaga. Akhirnya terlalu banyak hidup ini sia-sia. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, sampai akhirnya kau binasa karena apa yang kau pengen. Nah yang kedua bicara berjaga-jaga, ya, adalah vigilant, waspada. Waspada ini terkait dengan nalar yang berhubungan dengan logika. Ya. Berjaga-jaga, yang kedua terkait dengan waspada. Dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, ini yang saya bilang, lihat, gunakan nalarnya. Ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Perhatikan baik, saya ajak kita sama-sama tadi gunakan nalarnya. Ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 menganalogikan iblis seperti singa. Singa itu mencari mangsa tidak dengan mengaum-ngaum. Singa mencari mangsa itu dengan sembunyi, memperhatikan dari jarak yang jauh, mengamat-ngamati, tetapi di ayat ini iblis dianalogikan seperti singa yang mencari mangsa dengan cara yang nggak singa banget. Ya, karena kalau singa banget dia silent. Kalau ini singa yang tapi nggak singa. Ya, karena memang nalar sangat tidak realistis, tidak logika kalau urusannya itu iblis. Karena itu vigilant. Ya, waspada. Waspada. Sekali lagi saya katakan waspada. Jangan sampai Anda terhilang karena tidak gunakan nalar lagi. Ya, waspada. Karena ada banyak di antara kita yang gagal fokus untuk mempertahankan hidup benar karena tidak waspada. Dan yang terakhir adalah berhati-hati. Ya. Yang ketiga, berjaga-jaga, beware. Saudara, berhati-hati itu dasar katanya adalah hati. Punya arti yang dalam kelas verb itu kata kerjanya berkaitan dengan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian yang dinamis. Nah, ada 3 pesan tentang berjaga-jaga konteks berhati-hati. Jadi ada 3 ya. Tadi berjaga-jaga yang pertama watch, ya, itu tentang menyaksikan, memperhatikan, mengamati. Lalu kemudian yang kedua berjaga-jaga yang urusannya dengan waspada, ya, vigilant. Gunakan nalar Anda. Karena Alkitab itu bukan supranatural, tapi Alkitab itu supernatural. Bahkan beberapa waktu kemarin saya ada kirimkan buat jemaat OFS tentang ineransi Alkitab, bahwa Alkitab itu benar tanpa salah adanya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, berjaga-jaga, beware, ya, berurusan dengan berhati-hati. Di dalam Matius 16 ayat 6, ya,
Dan Markus 8 ayat 15. Istilah yang digunakan adalah beware. Serupa dengan teks asli di dalam bahasa Yunani-nya. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Lalu kemudian di Markus 8 ayat 15, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ada 3 ragi yang mesti hati-hati. Ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, ragi Herodes. Ya. Kita mulai dari ragi Herodes dulu. Saudara, ada kelompok politik Yahudi yang mendukung kekuasaan Herodes yang juga mendukung kekuasaan Romawi pada masa itu. Di mana Yesus sampaikan firman ini. Kelompok itu disebut Herodians. Ya. Di mana kelompok ini membenci Yesus karena kemungkinan besar bisa mengancam pengaruh politik dan posisi Herodes sehingga pihak Romawi akan melawan Herodes dan bangsa Yahudi. Ya. Nah, dalam konteks ragi Herodes ini, Yesus inginkan agar para murid tidak menaruh pengharapan mereka pada agenda politik dunia. Namun, ya, tanpa menghilangkan rasa hormat pada pemerintahan. Nah, ambisi politik dan segala intriknya harus berada di luar ajaran Injil damai sejahtera. Bukan kepentingan politik yang malah menggarami ajaran Yesus, tetapi justru ajaran Kristuslah yang harus menggarami ranah politik. Sehingga orang-orang yang menjalankan agenda politik bisa melakukannya atas dasar keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, bukannya atas dasar nafsu kekuasaan penindasan untuk menguasai dan mendominasi suatu wilayah atau teror ataupun kekerasan. Walaupun sudah terbukti dalam perjalanan politik di negara kita, ya, sampai-sampai ada beberapa partai politik yang Kristen gagal. Kenapa gagal? Karena rupanya mau coba-coba dan kehilangan kekuatannya ketika berhadapan dengan politik. Ya, garamnya langsung jadi luntur, terangnya langsung jadi redup. Nah, jadi bicara tentang ragi Herodes, di sini bicara tentang intrik-intrik di dalam kehidupan. Ya, bahwa Anda dan saya nggak bisa ikut Yesus, tapi hidup masih kebanyakan intrik, kebanyakan drama. Ya. Lalu kemudian ragi Saduki. Pada masa itu, Saduki adalah kelompok minoritas dalam Yudaisme pada abad pertama. Kelompok Saduki ini meyakini kebangkitan orang mati, meyakini adanya hidup kekal, meyakini adanya malaikat, meyakini adanya roh. Ya. Namun Tuhan Yesus menyebut kelompok Saduki ini sesat karena tidak mengerti kepada kuasa Allah dan kitab suci. Jadi kelompok Saduki ini apa ya, saya bisa bilang ini itu kalau orang Indonesia Timur bilang karismatik bodoh-bodoh nih, model begini nih. Ya. Ikut Tuhan, main rasa, main feeling yang tidak berdasar pada teks kebenaran. Ya. Nah ini ragi Saduki ini adalah bentuk ketidakpercayaan, penyangkalan pada teks kebenaran itu sendiri. Ya. Sehingga ini kekristenan sinkritisme itu ada di area Saduki. Makanya berjaga-jaga, ya. Berhati-hati, jangan dikombine. Ya. Anda jangan sinkritis. Tahu nggak sinkritisme? Ngaku percaya Tuhan, tapi urusan yang lain dalam bentuk kepercayaan juga jalan terus, nggak bisa. Ya. Jangan aneh-aneh deh. Ya. Ngaku orang Kristen, tapi hamil bawa gunting kemana-mana. Urusannya apa? Ya. Apalagi zamannya masih kecil dulu tuh. Di kelas perutnya muter karena gurunya galak takut keluar. Temennya kasih batu. Kantongin aja batu nih. Ya, biar aman. Ya. Anda udah mulai sinkritisme dari kecil. Apalagi sampai hari ini yang Anda dan saya masih lakukan. Kalau saya sih udah nggak mau ngelakuin yang aneh-aneh begitu. Ya. Oleh karena itu waspada. Ya, ini berhati-hati untuk urusan ragi Saduki. Ini adalah pola-pola sinkritisme di mana kamu bilang percaya Tuhan, tapi kamu nggak mau belajar firman.
Ya. Akhirnya jadi orang Kristen kebatinan. Lalu kemudian yang berikut ini adalah ragi Farisi. Ya. Nah, Farisi itu artinya dipisahkan atau terasing. Jadi dalam Yudaisme, Farisi itu menganggap diri mereka kelompok eksklusif. Ya. Alim ulama Yahudi yang menafsirkan Taurat Musa secara berbeda dengan orang-orang awam. Di mana mereka ini lebih mementingkan hal-hal yang bersifat lahiriah. Seperti jubah agamawi yang panjang, cara mencuci cawan dan mencuci mangkok pinggan, ya, membasuh tangan sebelum makan, ya, kalau nyuci harus dikebas 7 kali. Saya pikir mah spirit agamawi begini masih banyak lah ya zaman sekarang. Saya ingat banget ketika diundang diundang untuk Natal. Ini undangan Natal waktu itu dari marga saya, ya. Saya marga Tobing. Jadi ada Natal Tobing se-Jabodetabek. 6.000 orang katanya undangannya. Saya bilang indoor atau outdoor? Outdoor Amang katanya. Oke, berarti khotbahnya outdoor ya? Iya, outdoor. Ya. Dan saya diwajibkan untuk menggunakan jubah pendeta. Ya. Saya bilang ada jubahnya, tapi saya nggak mau pakai kalau outdoor. Itu pakai jubah pendeta outdoor itu sama aja kita mandi sauna. Ya. Oh nggak bisa, saya bilang siapa yang bilang nggak bisa? Panitia bilang nggak bisa, kan panitia bukan Tuhan yang bilang nggak bisa. Ya. Kok repot amat? Kayaknya buat mereka kalau nggak pakai jubah pendeta, lu bukan pendeta. Ya. Dari mana nih konsepnya? Bapak Ibu, jangan bikin aturan aneh-aneh yang bikin Anda dan saya akhirnya mencampurkan kebenaran dengan tata cara yang nggak penting. Ya. Salah satunya orang-orang yang kalau mengadakan acara-acara di rumah itu seringkali kan ibadah dulu baru makan. Ya. Beberapa undangan yang undang saya ajak kita makan dulu aja baru ibadah. Ya. Mereka beberapa sempat gak setuju tapi akhirnya ada yang nurut juga. Dan benar, justru mantap itu. Sebelum ibadah jadi makan dulu. Kan orang-orang rata-rata taunya ibadah dulu baru makan. Makanya anggota keluarga, kerabat yang nggak suka beribadah, doyannya cuma pengen makan, mereka datang terlambat. Ya. Udah kurang ajarnya ibadah juga nggak ikut, pulang bungkus lagi bawa makanannya, itu kurang ajar bener. Ya. Nah ketika kita coba rubah polanya, ketangkep tuh mereka. Ya. Pas mau datang lihat, wah udah pada makan, udah selesai. Padahal baru mulai ini mau ibadahnya. Ya. Nggak ada pola yang mutlak untuk hal itu. Ya. Maka dari itu, mari hati-hati. Ya. Dan yang terakhir tentang urusan hati-hati di sini. Lukas 12 ayat 15 di sana disebutkan demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Jangan tambahkan Injil dengan kemakmuran. Jangan tambahkan kebenaran dengan kekayaan. Karena firman bilang, itu yang dicari dunia, cuman apa yang ditambahkan kepadamu. Bukan menjadi sebuah pencarian, tapi hanya sekedar bonus buat hidup Anda dan saya orang percaya. Maka itu jangan hidup berandai-andai lagi. Ya. Mari mulai sekarang berjaga-jaga. Berapa waktu lalu ada yang sempat bertanya tentang berjaga-jaga ini. Ya. Saya bilang harus berjaga-jaga penting, tapi mengerti bagaimana berjaga-jaga itu jauh lebih penting. Karena itu mari saksikan tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda buat banyak orang. Perhatikan bagaimana Anda dan saya hidup. Amati kebenarannya untuk Anda belajar kenal kebenaran dan makin kenal Tuhan. Dan waspada, gunakan nalar Anda. Lihat, tidak semua peluang dalam hidup ini harus kita ambil. Beware, berhati-hati. Karena mengikut Tuhan bukan tentang kepuasan hatimu, tetapi tentang kepuasan hatinya Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita.
dari tempat kita masing-masing. Mari jemaat Tuhan, sambil mempersiapkan perjamuan kudus, kita mau nyanyikan pujian juru selamatku. Yesus Engkau, juru selamatku, dalam janjimu, kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di